Sudah saatnya kami mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Pakai hamba-Mu luar biasa dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu, Tuhan Yesus, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami yang selalu membawa kami kepada kebenaran, dan firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, Bapa. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, kuasai hamba-Mu supaya firman yang hamba sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini, Bapa. Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 14. Yesus menjanjikan hidup. Kita baca secara bersama. Saya baca ayat 20. Semua Tuhan baca ayat. Yesus menjanjikan penghidup. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lanjutkan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu, aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku tidak Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat berapa sekarang? Sekarang 8. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu
tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Inilah janji Tuhan kita, bahwa Tuhan itu setiap saat menyertai kita. Jangan takut dalam hidup kita. Semua tantangan, rintangan, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, menyayangi Tuhan, maka kita menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh kebenaran, roh Tuhan yang ada pada kita, itu yang mengajar kita terus, itu yang memberi kita kuat, itu yang membuat kita tidak khawatir dalam menghadapi segala gelombang-gelombang hidup. Oleh karena itu, kita harus menuruti firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan itu tetap menyertai kita. Dia tetap bersama kita setiap saat. Kadang gelombang hidup selalu membawa kita menjadi khawatir, takut. Sebenarnya kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan benar. Karena dengan roh kebenaran mengajari kita kepada jalan yang benar. Harus kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang membuat kita tetap bersama Tuhan. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan itu tetap menyertai kita setiap saat. Dan kita merasakan bahwa kita tidak disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Jadi apapun
yang kita hadapi dalam gelombang hidup kita, kita harus selalu berkata-kata dengan Tuhan. Artinya kita harus selalu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Itulah yang kita harus kerjakan, yaitu firman-Nya tetap kita turuti. Tetap ada firman Tuhan di dalam kita. Karena dengan firman Tuhan ada di dalam kita, berarti Tuhan itu ada bersama kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, bahwa firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, peganglah terus firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman itu adalah Allah. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini perlu kita ingat terus, karena ini adalah suatu kekuatan dalam hidup kita, membuat kita tidak goyah dalam gelombang-gelombang hidup. Dalam menjalani kehidupan kita, itu gelombang-gelombang hidup pasti kita jalani, tapi kita bagaikan raja wali terbang yang tidak dapat diombang-ambing oleh gelombang, melainkan kita semakin naik kalau ada gelombang. Kita semakin tegar, semakin kuat, semakin hebat kalau ada gelombang. Dan kita tidak takut bahaya menghadapi gelombang. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat demi ayat harus kita resapi, saudara. Barang siapa memegang perintahku, artinya memegang perintah Tuhan itu harus kita ingat terus. Harus kita lakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dasar bagi kita untuk dapat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Kalau Tuhan mengasihi kita luar biasa, kita selalu mendapat perlindungan, mendapat berkat. Kasih karunia-Nya terus mengalir pada kita. Damai sejahtera-Nya terus mengalir pada kita. Tapi kuncinya firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada. Luar biasa. Ayat 22,
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan ada, luar biasa. Kita tidak takut gentar. Damai sejahteranya ada pada kita. Perlindungan ada. Berkat-berkat Tuhan ada. Damai sejahtera ada. Roh Kudusnya bersama kita. Hanya apabila kita menuruti perintahnya, firman-Nya dalam hidup kita. Jadi kunci di sini kita melakukan perintahnya, kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Kita memegang firman-Nya dengan kuat, saudara. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Maka kita aman keliling. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Tuhan yang ada pada kita itu, dia selalu mengingatkan kita, mengajari kita, menyuruh kita baca firman, memegang firman Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya di dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi firman Tuhan adalah dasar buat kita untuk tetap bersama Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Jadi dasar semua supaya Tuhan menyertai kita, yaitu firman-Nya, tetap kita pegang, tetap kita lakukan kebenarannya, supaya Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan terus terlindung, mendapat berkat, mendapat perlindungan, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Damai sejahtera Allah tetap bersama kita. Inilah firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih atas pengarahan firman-Mu kepada kami, bahwa firman-Mu adalah dasar bagi kehidupan kami, kekuatan kami, penyertaan Tuhan di dalam kami, dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan selalu firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. 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 Haleluya, saudara. Apa tadi perintah Tuhan? Ya, haleluya. Menurut Tuhan, apa itu yang kita turuti firman-Nya? Apa firman-Nya yang kita turuti, saudaraku? Apa itu yang firman-Nya kita turuti? Mana tahu kita menuruti firman, apa yang kita lakukan firman Tuhan? Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Kalau kita lihat ini di Yohanes 15 ayat 9, perintah untuk supaya saling mengasihi. Nah, itu firman Tuhan, saudara. Apa yang kita mau lakukan supaya kita saling mengasihi, saling memperdulikan satu dengan yang lain, saling mengasihi. Kalau ada orang yang dunia pun ya nggak dalam firman Tuhan saling mengasihi. Haleluya. Semalam ini di belakang kita ini jatuh dalam kamar mandi meninggal. Makanya kita tetap berjaga-jaga, amin. Dia pun tidak tahu apa yang dia lakukan. Pas di belakang kita ini 5 hari yang lalu katanya dia, kami nggak tahu, baru semalam lah diantar ke sana, baru kami tahu meninggal dia. Baru kami datang. Jadi kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, amin. Kita tidak tahu. Ketika dia jatuh di kamar mandi, maka tadi sehat, kerja, sehat, mau kerja lagi dia pagi-pagi, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, meninggal. Tanda kita mengasihi dia, kita mengunjungi dia, amin. Kita mengunjungi dia, kita memberikan penghiburan kepadanya, itu saling mengasihi. Nah, itu orang-orang dalam Tuhan ya. Makanya ketika apa perintah Tuhan kepada kita, supaya kita saling mengasihi. Dia sudah menunjukkan teladannya kepada kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan teladannya kepada kita? Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Dia kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia sakit, dicambuk, ditikam supaya kita tidak menjadi orang sakit. Tidak menjadi orang sakit. Masih beruntung, Mak Robi, iya kan? Mama Robi jatuh, bukan kepalanya yang kena, tapi tangannya. Kalau tangan yang patah nggak berbahaya, cuma sakit sedikit ya. Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan bagiku, supaya aku beristirahat dan banyak berdoa untuk Tuhan, dan banyak merenungkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan dianggap itu kutuk, jangan dianggap itu musibah. Tapi anggaplah itu suatu kesempatan untuk melakukan firman Tuhan, untuk bersekutu, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan itu selalu baik. Apapun yang aku hadapi saat ini Tuhan, yang tidak seperti yang aku inginkan, tapi Tuhan itu baik. Katakan seperti itu. Dan ini bukan musibah bagiku, supaya aku lebih lagi mendalami firman Tuhan. Kalau di dalam Mazmur dia katakan begini, saya tambah dulu dikit lagi firman Tuhan ya. Oh, haleluya. Dalam Mazmur katakan begini katanya ya. Jika aku mendapat musibah, ya, supaya aku lagi menyelidiki firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan benci sama kita, maka Tuhan izinkan pencobaan itu. Tapi supaya kita lebih dalam lagi belajar firman Tuhan. Mungkin kalau kita tadi tidak seperti itu, maka
kurang, tidak ada lagi waktu mendengar firman Tuhan, tidak ada lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Ketika ada waktu istirahat, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka selalu Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Ada ayat firman Tuhan itu kan katanya seperti ini. Kalau aku tertekan, itu baik bagiku. Karena lewat tertekan itu aku menyelidiki, aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kuperbuat? Makanya sebelum Tuhan izinkan musibah kepada kita, mari kita datang lebih dalam kepada Tuhan, supaya musibah itu tidak diizinkan Tuhan. Tuhan melindungi kita. Seperti kata firman Tuhan tadi, saudara. Firman Tuhan itu menjadi yang sangat melindungi kita. Haleluya. Kalau aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku lagi lebih mendalami firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Jadi kita teruskan saja kan. Jadi katakan selalu itu baik. Ini bapak ini semalam jatuh di kamar mandi, itu kepalanya mungkin kena. Jadi dari situlah jalannya dia menghadap Tuhan. Tapi masih bersyukur kan, hanya tangan. Berarti tugas saudara belum selesai dalam dunia ini, belum selesai. Jadi apa itu tadi firman Tuhan katakan? Kalau engkau menuruti firman, tinggallah di dalam aku dan engkau di dalam aku. Kalau engkau mengasihi Bapa, maka tunduklah pada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Sudahkah saudara tahu apa yang dilakukan? Sudahkah tahu apa yang dilakukan untuk menuruti firman Tuhan? Apa yang dilakukan coba? Sekarang apa yang kita lakukan? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah saudara sudah merasakan kasih Tuhan? Dari mana saudara tahu saudara dikasihi Tuhan? Sudahkah pernah saudara mengucap syukur atas kasih Tuhan? Ya itu saudaraku. Ini kalau di ayat 15 ayat 9 kata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kalau Tuhan kita sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, dia mati supaya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan dosa kita. Amin. Darahnya tercurah untuk menyucikan dosa kita. Dia kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan tidak mau kita miskin. Tuhan tidak mau kita tersiksa. Tidak mau. Dia mau tersiksa supaya kita menggantikan kita tidak tersiksa lagi. Dia kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kenapa mau Tuhan disiksa? Mau Tuhan dicambuk? Mau Tuhan miskin, jatuh miskin? Pakaiannya juga koyak. Supaya dia memberikan teladan bagi kita, supaya kita juga kepada saudara kita seperti itu. Kita memperhatikan saudara kita. Kita harus saling mengasihi, saling menghargai. Itu mau Tuhan, saudara. Jadi ketika kita mendapat musibah, ketika kita merasa ada masalah dalam diri kita, ingat selalu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan itu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun masalah saudara dan saya, kalau kita tetap di dalam Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Jadi kita saling mengasihi. Bagaimana saling mengasihi? Mari kita saling memperhatikan saudara. Ketika saudara kita sedang lemah, apa kita katakan? Mari datang pada Yesus. Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup menolong saudara. Ketika sakit, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Doakan dia saudara.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah pada Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Lihat di ayat 7, di Yohanes 15 tadi, saudaraku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini bagaimana tinggal di dalam firman Tuhan? Selalu renungkan firman Tuhan. Apa janji Tuhan sama kita? Ada janji Tuhan itu renungkan. Ada ayat-ayat emas yang perlu kita renungkan. Satu lagi, lihat. Apa ayat Tuhan yang kita renungkan? Yang menjadi milik kita, aku, yang saudara memiliki. Umur panjang ada di tangan kananku, kekayaan ada di tangan kiriku. Nah, di mana ayatnya itu? Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kananku, kekayaan ada di tangan kiriku. Jadi ketika kita dompet kita lagi kosong, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kekayaan dan kehormatan Engkau katakan, aku tidak mau jadi peminta-minta, aku mau dikasih. Tuhan berkat langsung. Umur panjang, kalau kita sakit, Tuhan, umur panjang ada di tangan kananku, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiriku. Saudaraku, kadang-kadang iblis juga menuduh saya. Ketika saya mulai sakit perutku, dari katakan, Tuhan sembuhkan aku, ampuni aku Tuhan, sembuhkan aku dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau berdoa dalam nama Yesus ya, pakai nama Yesus. Kalau enggak dalam nama Yesus, semua sia-sia doa. Doa sepanjang apapun doa saudara, kalau tidak pakai dalam nama Yesus, itu tidak ada artinya. Semuanya sia-sia. Hanya nama Yesus yang membuat kita menang. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Kalau di dalam namamu, itu bukan berkuasa. Di dalam namaku tidak berkuasa. Jangan dibilang nanti, di dalam nama pendeta aku sembuh. Takkan sembuh-sembuh. Di dalam nama pendeta Sianu aku sembuh. Tidak akan sembuh-sembuh. Tapi katakan, di dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Jadi seperti imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati, maka engkau diberkati. Katakan amin. Maka selalu katakan dalam nama Yesus. Enggak usah banyak berdoa pun gak apa-apa, tapi katakan dalam nama Yesus, maka kamu menang. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Kalau di dalam nama pendeta gak sembuh kamu, gak diberkati. Tapi kalau di dalam nama Yesus pasti kamu diberkati. Katakan amin. Itu saudara. Maka kita selalu dalam nama Yesus. Pendeta apapun pendeta yang mendoakan saudara itu, kalau dalam nama pendeta tak pernah sembuh orang. Hanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Diberkati saudara hanya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara. Lihat ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar menjadi api neraka. Ini dibakar. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka dibakar. Kalau siapa tidak tinggal di dalam aku itu nama Tuhan Yesus. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Maka harus tinggal dalam Tuhan ya. Ayat 7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana firman tinggal dalam kita? Kita renungkan firman Tuhan. Maka ada lagunya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Kita renungkan firman Tuhan. Apa yang kita renungkan firman Tuhan, saudaraku?
Kata firman Tuhan begini di dalam Mazmur, haleluya, Mazmur 37 ayat 5 katanya begini. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar menjadi peminta-minta. Dahulu aku muda, kata Raja Daud, sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar menjadi peminta-minta. Siapa orang benar? Orang-orang yang datang pada Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Yesus, itulah orang benar. Mazmur 37 ayat 25, coba. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, dan tidak pernah kulihat orang benar menjadi peminta-minta. Itu renungkan. Itu yang kita perlu, itu janji Tuhan. Itu yang kita janji, itu kita renungkan itu. Aku nggak usah lagi, saudaraku, nggak usah lagi kubaca, sudah kuingat itu, karena aku renungkan siang dan malam. Tuhan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar menjadi peminta-minta. Kenapa? Kenapa kita, siapa orang benar? Kita. Kenapa kita orang benar? Mana benar aku? Semalam pun aku bohong. Mana benar aku? Semalam pun aku marah-marah. Mana benar aku? Semalam pun aku bersalah. Kapan kita menjadi orang benar, saudara? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah kita menjadi orang benar. Dan firman Tuhan tadi katakan dari Bapak Gembala kita, apa katanya? Firman Tuhan itu, yang memberikan kekuatan bagi kita, bukan karena kita kuat, saudaraku, bukan karena kita berjuang, tapi yang memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang benar adalah Roh Kudus. Maka minta selalu Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, arahkan aku. Roh Kudus, kuatkan aku. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup mengampuni orang yang bersalah pada kita. Makanya ada orang katakan, dendam berkarat. Tahu dendam berkarat, tak bisa ampuni. Pernahkah saudara rasakan itu dendam berkarat? Coba, siapa pernah merasakan dendam berkarat? Tak bisa mengampuni. Saya pernah, saudara. Ada seseorang gak bisa saya ampuni. Jadi ketika hamba Tuhan berkhotbah, katanya begini, kalau kamu masih ada sakit hati atau dendam pada saudaramu, pada orang lain, pergi pulang ke rumah, sia-sia persembahanmu, katanya. Biarpun kamu kasih perpuluhan, kasih persembahan, datang beribadah, itu semua sia-sia. Tahu saudara, karena belum saya bisa ampuni, enggak saya kasih persepuluhan saya. Padahal tadi sudah sediakan di amplop, enggak saya kasih persepuluhan saya, karena memang saya belum mengampuni. Tapi itu, siapa yang tidak bisa mengampuni, itu terhalang rezekinya, terhalang berkat baginya. Makanya saya katakan, Tuhan ampuni aku. Apakah kita tidak pernah berdosa? Siapa tak pernah berdosa di sini? Semua sudah berdosa kan? Jadi Tuhan mengampuni kita siapa kita ini? Maka kita tidak bisa mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain bersalah pada dia, itu orang tinggi hati. Jadi orang tinggi hati tidak akan menerima berkat daripada Tuhan, tidak akan menerima mujizat Tuhan. Maka aku menangis kepada Tuhan, Tuhan beri aku sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kamu? Tuhan pun mengampuni aku. Aku banyak dosaku. Saudaraku, siapa tak pernah berdosa di sini? Aku banyak sekali dosaku. Aku sangat banyak dosaku. Jadi Tuhan semua itu sucikan dosaku dengan darahnya yang tertetes di kayu salib, menyucikan dosaku. Aku juga mau mengampuni saudaraku yang bersalah kepada aku, Tuhan. Berikan aku kemurahan hati seperti Tuhan yang bermurah hati kepadaku. Berikan aku kemurahan
yang kita lakukan firman Tuhan. Kita, saudaraku, tidak bagi agama tetangga. Mereka disunat. Mereka disunat sakit secara jasmani kan. Tapi kita bukan disunat secara jasmani, sunat rohani, hati. Hati yang mengampuni, saudara. Maka Tuhan jangan sempat sakit hati untuk bermalam. Kalau sempat bermalam sakit hati, maka tumbuh akar pahit. Ketika sudah bermalam sakit hati, cabut akar pahit. Katakan, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Hai setan, angkat barang-barangmu. Yang membuat panas hati itu iblis, saudara. Itulah neraka itu. Kalau panas kita, sakit hati, itulah neraka. Orang yang sakit hati itu, kata firman Tuhan, orang bodoh. Karena kalau mau sakit hati, sakitlah hati itu. Makanya ada penyakit leper. Ada penyakit sakit hati. Hati bengkak. Ada penyakit leper. Ada penyakit hati bengkak. Kenapa? Dasarnya dari sakit hati. Makanya Tuhan katakan, bodoh orang yang mau sakit hati. Aku tidak mau sakit hati. Ketika orang memfitnah saya, apa saya katakan? Oh, yang memfitnah, yang dia fitnah itu bukan saya. Karena aku hamba Tuhan, yang dia fitnah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang akan bertindak. Amin. Itu saudara. Itu firman Tuhan, itu yang kita lakukan itu. Jadi itu gak sanggup kita melakukannya tanpa Roh Kudus. Maka mintalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gak sanggup kita. Aku pernah alami itu. Ini saya tanya Mama Ruby, kok orang Mama Ruby kok bisa sempat jatuh? Dia mancak jeruk, saudaraku. Kenapa sempat jatuh? Tadi pagi dia baik hatinya. Dia bilang sama suaminya, kalau anaknya ada 2, saudaraku, anaknya ini di tempat mertua, kan baik hatinya. Kau jangan royal-royal supaya bisa kita kirim uang sama mertua. Jangan mertua saja yang selalu kita rugikan, kan baik hatinya itu ya. Supaya kita bantu mertua, kebutuhan anak kita harus kita kirim, kata sama suaminya. Kalau tadi dia nggak bilang kan, orang mertua itu orang tua siapa? Kan orang tua suami kan. Nah, tapi dia bilang seperti itu. Entah apa kata jawaban suaminya, kita kan tidak tahu. Jadi dia akhirnya pergi kerja. Sampai di ladang, iblis katakan, tengoklah tadi suamimu kan ngelawan. Tengok suamimu tadi kan nggak nunduk samamu. Tengok suamimu kan tadi kan nggak mau dia dengarkan suaramu. Tengok suamimu tadi kan begini. Kata iblis. Jadi dia menghayal. Dia bilang, iya kan? Menghayal dia. Akhirnya dipijaknya lah jatuhlah ke bawah. Itu pekerjaan iblis. Makanya ketika kita mengingat kesalahan orang lain, katakan gini, nah iblis, jangan kau ingatkan kesalahan saudaraku ya. Dia saudaraku, tapi yang membuat aku benci kepada dia, kau iblis, pergi kau. Katakan, jangan ingatkan kesalahan suamiku ya. Iblis, suamiku tetap suamiku. Kami milik Tuhan Yesus, pergi kau. Men, itu saudaraku. Jatuh dia kan. Berapa kerugian? Sudah 2 bulan? 1 bulan. Udah 1 bulan gak kerja. Sakit lagi. Itu cara iblis. Maka iblis kerjanya membunuh, membinasakan. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Katakan kepada yang mengingatkan itu iblis, please, pergi kau. Jangan kau ingat-ingatkan kesalahan saudaraku. Amin. Itu yang mau dilakukan. Jadi siapa yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya, sangat besar pahalanya. Katakan amin. Sangat besar berkatnya. Kalau masih kita dendam, masih mau membalas kejahatan dengan kejahatan, siapa kita ini? Orang yang tidak di dalam Tuhan juga seperti itu.
Tuhan. Kalau kita dicaci maki, haleluya. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau dia caci maki kita, yang dicaci makinya Yesus. Kalau dia pindah kita, yang dipindahnya Yesus. Kan Yesus nanti yang bertindak samanya. Ya itu perintah saling mengasihi. Amin. Bisakah saudara mengasihi musuh saudara? Itulah kita yang disuruh Tuhan, saling mengasihi. Kalau yang baik yang kita kasihi, siapa sih enggak tahu semua? Yang jahat itu pun tahu mengasihi kalau baik kita sama dia. Tapi istimewanya anak Tuhan, kita sanggup mengasihi orang yang memfitnah kita. Kita sanggup mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Yang bertindak nanti bukan kita lagi, tapi ada Bapa kita. Siapa? Tuhan Yesus. Ada yang melindungi kita, malaikat-malaikat Tuhan. Ada yang bertindak nanti, ada yang membalas adalah Tuhan Yesus. Kalau kita tidak balas, Tuhan Yesus membalas. Tapi kalau kita membalas, Tuhan Yesus tidak membalas. Maka jangan balas kejahatan dengan kejahatan, supaya Tuhan Yesus balas kepadanya. Karena kalau kita yang membalas, capek lagi kita membalasnya, sakit hati lagi, Tuhan tidak mau tahu. Tapi kalau kita tidak sakit hati, tidak membalas, Tuhan Yesus balas. Amin. Itu perintah saling mengasihi saudara. Itu perintah Tuhan. Amin. Jadi itu. Jadi jangan mau sakit hati. Amin. Jangan mau sakit hati. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi upahnya sangat besar di surga ya, orang yang tidak sakit hati. Berkat Tuhan tidak terhalang. Kalau sakit hati, berkat Tuhan tidak terhalang. Jawaban doa kita tidak. Tuhan belum menjawab doa kita. Iya, Tuhan belum menjawab doa kita kalau kita sakit hati. Maka jangan mau sakit hati, supaya tidak terhalang berkat, supaya lancar berkat. Amin. Mau berkat mengalir, jangan tidak mau sakit hati. Ya, tidak mau sakit hati. Dan kita juga tidak mau menyakiti hati orang. Ya, juga tidak mau menyakiti hati orang. Kalau dia sakit hati, sekalipun kita tidak sakiti, itu terserahnya. Itu terserah dia. Kalau kita berhasil dia sakit hati, itu kan terserah dia. Tapi yang penting jangan kita sengaja menyakiti hati orang lain atau hati saudara-saudara teristimewa saudara seiman, saudara. Teristimewa saudara seiman. Jangan sakiti hatinya. Tapi kalau dia sakit hati, tanpa kita tahu dia sakit, tanpa kita sakiti dia sakit hati, itu terserah dia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita angkat pujian kita saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku
berilah kesempatan untuk memuliakan, menyembah, dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Perintah apakah yang kami lakukan supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan? Kami melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh saling mengasihi saudara-saudara kami, terutama kawan seiman, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Pakai lidah bibir kami Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebab kasih yang lebih besar ketika kami ada rindu memberitakan Injil Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan kepada saudara-saudara kami yang masih terikat Tuhan. Dalam nama Yesus, kepada saudara-saudara kami yang masih terbelenggu, kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Yesus sesungguhnya, Bapa, pakai hidup kami, urapi kami. Pakai kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai kami saling mengasihi Tuhan, saling menghibur satu dengan yang lain, saling memperdulikan dalam nama Yesus. Mengasihi tetangga kami, mengasihi keluarga kami, sanak saudara kami yang belum mengenal Tuhan, supaya lewat bibir lidah kami dia juga datang kepada Yesus, sehingga kami boleh beribadah di gereja Tuhan di tempat ini. Dipakai kami Tuhan, dalam nama celikan mata rohani kami. Taruh firman-Mu dalam mulut kami. Pakai kami menjadi saksi yang hidup. Apabila Roh Kudus turun atas kami, kami dapat menjadi saksi. Mulai dari Judea sampai Samaria Tuhan, turunlah Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini, kepada kami yang hadir ini, kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Turunlah Roh Kudus, Roh Kudus kendalikan kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami, Roh Kudus kuatkan kami dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Cerlikkan mata rohani kami, tambahkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami tetap menyaksikan kebesaran Tuhan yang ada di gereja ini, di rumah doa ini, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala suara-suara setan, Engkau tidak berkuasa kepada kami. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau, dunia tidak dapat menguasai Engkau Yesus. Dunia tidak dapat menguasai Bapa kami Yesus Kristus. Kami juga tidak bisa dikuasai dunia, tapi kami akan mengalahkan dunia ini dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami kalahkan dunia ini dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadilah dalam hidup kami, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadilah dalam hidup kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan saudaraku, jadilah hidupku dipulihkan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadilah bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, Kau berkati. Jadilah Tuhan menjadi pemenang bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Aku percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan bertumbuh, berakar dan berbuah kepada setiap kami yang mendengarkannya, dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Dan Kau tambahkan hikmat bijaksana kepada Bapak Gembala kami. Urapi, dalam nama semakin luar biasa Kau pakai Tuhan, supaya lewat hamba-Mu ini banyak jiwa diselamatkan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semua sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Tanda ucapan syukur kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan saudaraku. Haleluya.